Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Hai semuanya, I am Miss Elmira Nursyawmi, or you can call me Miss L. Today, we are going to learn about one material in English lesson that is in 11th grade. And do you know what is it? Okay, stay tuned. I want you to answer my question. Do you think breakfast is important? And can you give me the reason why breakfast is important? I will give you 3 seconds to think. Sudah? Oke, sekarang yuk kita bahas bareng-bareng ya. Biasanya ada 3 alasan utama ya, kenapa nih sarapan tuh jadi penting untuk keseharian kita. Oke, yang pertama, sarapan bisa memberikan kita energi. Yang kedua, sarapan bisa membantu memperbaiki sel-sel tubuh kita agar bisa lebih memproduksi lebih banyak sel-sel baik yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, bisa membantu kita agar tetap fokus dalam menjalani aktivitas kita seharian penuh. Setuju? So, kenapa sih kita bahas mengenai fenomena atau isu tadi, yakni tentang sarapan? Ya, tentu saja ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. So, today's material is about analytical exposition text. Do you know what is analytical exposition text? Ada yang tahu apa sih itu analytical exposition text? Oke, kalau belum tahu that's okay. Sekarang kita akan bahas dari yang pertama, definisinya. So, definisi dari analytical exposition text is a factual text that used to put forward a point of view or argument. Analytical exposition text adalah sebuah teks fakta yang digunakan untuk mengemukakan pandangan atau opini dari penulis, yaitu argumennya, dengan berdasarkan fakta-fakta maupun didukung dengan argumen yang kuat. Oke, nah setelah membahas mengenai definisi dari analytical exposition text, kita akan membahas mengenai the purpose or tujuan dari analytical exposition text ini sendiri. Tujuan dari analytical exposition text adalah to persuade the readers or the listener about the issue or the phenomenon that written by the writer or author matters or important. Jadi tujuannya adalah simply untuk mengajak atau memengaruhi pembaca agar setuju dengan argumen maupun isu yang disampaikan di dalam teks dari si penulis. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai definisi dan juga social function atau purpose atau tujuan dari analytical exposition text. Yang ketiga ini kita akan membahas mengenai language features dari analytical exposition text atau fitur-fitur kebahasaan yang ada di dalam analytical exposition text. Kita mulai dari yang pertama, yakni human and non-human participants. Maksudnya adalah adanya participants di dalam teks berupa manusia maupun benda selain manusia, bisa benda mati maupun benda hidup. Benda mati di sini misalnya adalah fenomena-fenomena alam atau fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Contohnya tadi breakfast. Dan kalau benda hidup bisa manusia, bisa juga hewan maupun tumbuhan. Yang kedua adalah penggunaan simple present tense dalam teks. Nah, penggunaan simple present tense ini berkaitan dengan penyampaian fakta. Maka ketika fakta disampaikan harus menggunakan simple present tense karena maknanya adalah masih terjadi dan masih teruji kebenarannya. Yang ketiga, I or we indicating personal perspectives. Nah, teks analytical exposition text ini juga disebut dengan teks argumentasi satu sisi. Maka sangat erat kaitannya dengan pandangan atau opini pribadi dari penulis.
Oleh sebab itu, di dalam teks akan ada banyak sekali kalian temukan I or we karena penulis akan mengindikasikan pandangan pribadinya di dalam sebuah teks. Yang keempat adalah penggunaan connector dan conjunction, yakni bisa berupa sequence, addition, dan juga cause effect. Oke, untuk contoh dari connectors atau conjunctions yang bisa kalian gunakan di dalam analytical exposition text, misalnya untuk sequence ada in the beginning, first of all, moreover, dan juga furthermore. Kalian bisa explore lebih lanjut atau lebih banyak lagi mengenai connectors atau conjunctions untuk bagian sequence. Selanjutnya, connectors atau conjunctions untuk addition. Contohnya adalah and, also, then, besides. Untuk contoh dari connectors atau conjunctions di bagian cause and effect, misalnya as a result and because. Kalian bisa explore ya lebih lanjut mengenai contoh-contoh dari connectors atau conjunctions ini dan disesuaikan dengan penggunaan atau kebutuhan dan fungsinya. Selanjutnya adalah topik-topik yang umum yang sering ditemukan dalam analytical exposition text, misalnya smoking risks, the danger of using cell phones while driving, dan masih banyak lagi topik-topik yang sering dibahas atau bisa kalian bahas ketika kalian menulis teks analytical exposition. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai generic structure of analytical exposition text. Yang pertama, ada thesis statement atau pernyataan pembuka atau pernyataan awal mengenai isu atau fenomena yang dibicarakan. Yang kedua, ada arguments, berisi tentang argumentasi yang disampaikan oleh penulis terkait isu atau fenomena yang dibahas. Bisa pro, bisa kontra ya. Yang ketiga, reiteration atau penutup. Di dalam reiteration biasanya penulis akan menekankan kembali pernyataan yang sudah ia kemukakan di awal atau di thesis statement untuk menguatkan kembali pendapat yang ia sampaikan melalui analytical exposition text ini. Oke, agar lebih mudah dalam memahami analytical exposition text ini, yuk kita baca contoh dari teks analytical exposition. Gimana? Udah lebih paham kan mengenai materi analytical exposition text ini? Oke, see you and happy learning students. Bye-bye!